Pagi itu, suasana pasar desa di pinggiran kota tampak begitu ramai. Jalanan tanah yang setengah beraspal dipenuhi pedagang yang menjajakan sayur, buah, ikan asin, hingga kain batik. Aroma rempah-rempah bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan semalam, menambah khas suasana pasar tradisional Indonesia. Suara ibu-ibu menawar harga, teriakan pedagang sayur, dan derap langkah kaki membuat pasar itu terasa hidup. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua yang sudah dikenal oleh semua warga desa tampak berjalan pelan. Dialah Pak Haji, seorang pria parubaya dengan wajah teduh, kulit sawo matang, janggut tipis berwarna putih, dan sorot mata yang penuh ketenangan. Ia mengenakan jubah putih sederhana, peci hitam di kepala, dan membawa tas kain kecil berisi belanjaan. Meski hidupnya sederhana, ia sangat dihormati karena ilmunya, kebaikan hatinya, serta kebiasaannya membantu warga desa yang kesulitan. Warga yang melihatnya segera menyapa dengan hormat. "Assalamualaikum, Pak Haji," ucap seorang pedagang ikan. "Waalaikumsalam," jawab Pak Haji sambil tersenyum tulus. Tak jauh dari sana, suara deru mesin mobil mewah terdengar memasuki area pasar. Warga menoleh, dan tampak sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di pinggir jalan pasar yang becek. Dari dalam keluar seorang pria dengan pakaian mahal, jas hitam rapi, kemeja putih mengkilap, celana panjang licin, sepatu kulit hitam mengkilat, dan cincin emas berkilauan di jarinya. Lelaki itu adalah seorang pendeta dari kota, yang kebetulan datang untuk berbelanja sekaligus menunjukkan statusnya. Warga desa memperhatikannya dengan tatapan heran. Mobil mewah di tengah pasar tradisional yang sederhana tentu menjadi pemandangan mencolok. Sang pendeta membuka kacamata hitamnya, menatap sekeliling dengan senyum penuh kebanggaan, seolah ingin semua orang tahu betapa berharganya dirinya. Ia berjalan dengan langkah mantap, menenteng dompet kulit tebal. "Di kota, saya baru saja membeli rumah baru. Harganya miliaran," ucapnya keras-keras kepada seorang pedagang buah, sambil meletakkan selembar uang 100 ribuan tanpa menawar. Pedagang itu tertegun, menerima uangnya dengan kaku, tidak terbiasa dengan gaya yang begitu angkuh. Orang-orang mulai berbisik. "Itu orang kaya dari kota, ya?" "Iya, lihat saja mobilnya. Tapi kenapa dia seperti pamer begitu?" Sementara itu, Pak Haji yang berdiri tak jauh dari sana hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan memilih sayuran. Ia tidak menanggapi ocehan sang pendeta. Namun, pendeta itu rupanya melihat keberadaan Pak Haji. Ia mendekat, dengan tatapan yang meremehkan. "Pak Haji, ya? Saya sering dengar nama Anda di desa ini. Katanya Anda orang yang dihormati." Tapi, ia berhenti sejenak. Matanya menyapu penampilan Pak Haji yang sederhana. Apa gunanya dihormati kalau hidup serba pas-pasan? Rumah kayu reot, baju lusuh, mobil pun tak punya. Ucapan itu sontak membuat suasana pasar menjadi hening. Para pedagang dan warga menahan napas, menunggu bagaimana Pak Haji menanggapi. Namun Pak Haji tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan marah sedikit pun. Ia hanya tersenyum, menunduk sedikit, lalu berkata lembut, "Nak, harta dunia hanya titipan. Yang penting adalah keberkahan dan keridaan Allah." Pendeta itu tertawa kecil, penuh ejekan. "Ah, itu hanya alasan orang miskin yang tidak mampu meraih kekayaan. Kalau saya, semua orang tahu betapa berharganya saya. Lihat saja rumah saya, mobil saya, pakaian saya. Itulah bukti keberhasilan." Warga yang mendengar menjadi semakin geram. Mereka menatap Pak Haji, berharap beliau memberikan jawaban yang menohok. Tapi Pak Haji hanya diam, wajahnya tetap teduh, sambil merapikan belanjaannya. Ia tahu, kesombongan hanyalah ujian, dan tidak semua orang layak untuk dilawan dengan amarah. Suasana pasar pagi itu menjadi saksi awal dari sebuah kisah yang akan mengguncang desa. Pertemuan antara kesederhanaan seorang hamba Allah dan kesombongan seorang manusia yang mabuk harta. Dan semua orang yang hadir merasakan, akan ada sesuatu yang besar menanti di balik pertemuan ini. Pagi yang ramai di pasar desa berubah menjadi hening penuh ketegangan setelah ucapan pendeta yang meremehkan Pak Haji. Para pedagang berhenti menata dagangan mereka. Ibu-ibu berhenti menawar harga,
dan anak-anak kecil yang berlarian pun mendadak terdiam. Semua mata tertuju pada dua sosok yang kontras, seorang pendeta dengan pakaian mewah dan gaya angkuh, serta seorang Pak Haji tua sederhana dengan wajah teduh penuh kesabaran. Pendeta itu melangkah lebih maju, seakan ingin memastikan semua orang mendengar suaranya. Ia meraih kalung emas tebal yang melingkar di lehernya, lalu menunjukkannya ke arah warga pasar. Lihat ini, kalung emas asli, harganya puluhan juta. Saya bisa beli dengan mudah. Bagaimana dengan kalian? Paling-paling hanya mampu pakai kalung imitasi. Ucapannya diiringi dengan tawa meremehkan yang membuat sebagian warga menunduk malu sekaligus kesal. Ia lalu melanjutkan, "Saya datang ke desa ini dengan mobil mewah. Bukan seperti kalian, naik sepeda butut atau jalan kaki beralaskan sandal jepit. Mobil saya harganya sama dengan harga semua rumah di desa ini kalau digabung." Ia tertawa keras, hingga beberapa pedagang menatapnya tajam. Pak Haji hanya menunduk, tidak menunjukkan kemarahan. Ia tetap sibuk memasukkan sayur mayur ke dalam tas kain kecilnya. Tapi tatapan warga makin lama makin panas. Mereka yang biasanya sabar pun mulai berbisik dengan suara gemetar. Kenapa orang ini begitu sombong? Tak pantas sekali menghina Pak Haji, orang yang kita hormati. Pendeta itu semakin menjadi-jadi. Ia menunjuk rumah-rumah di sekitar pasar. Rumah-rumah kayu sederhana berdinding papan dan atap seng. Lihat tempat tinggal kalian, reot dan hampir roboh. Bandingkan dengan rumah saya di kota. Tembok marmer, lantai keramik, lampu kristal, dan halaman luas. Kalian hidup seperti di kandang, sedangkan saya hidup di istana. Kata-kata itu menusuk hati warga desa. Beberapa di antara mereka menunduk. Wajahnya merah karena tersinggung. Namun mereka tetap diam, menahan diri karena tidak ingin ribut di pasar. Pak Haji akhirnya menoleh pelan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Nak, jangan terlalu sombong dengan apa yang engkau miliki. Semua itu hanyalah titipan. Hari ini ada, besok bisa lenyap dalam sekejap." Namun pendeta malah tertawa keras. "Ah, Pak Haji, kata-kata itu basi. Hanya orang yang tidak punya harta yang berkata begitu. Lihat saya kuat, kaya, disegani. Tidak ada yang bisa mengambil kekayaan saya. Bahkan Tuhan sekalipun tidak akan berani menyentuh apa yang saya miliki." Suasana pasar mendadak bergemuruh. Warga yang mendengar langsung terperanjat. Ucapan pendeta itu begitu lancang, bahkan terdengar seperti menantang langit. Seorang pedagang tua menutup mulutnya dengan tangan, beristighfar lirih. Astagfirullah, dia benar-benar berani menghina Allah. Pak Haji menghela napas panjang. Wajahnya tetap teduh, meski sorot matanya mulai menunjukkan kesedihan. Ia tidak membalas dengan kata-kata kasar, hanya menunduk dan berucap lirih. "Ya Allah, beri petunjuk kepada hamba MU ini, atau berilah dia pelajaran agar sadar." Pendeta justru semakin puas melihat wajah Pak Haji yang sederhana. Ia merasa menang, merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat dari siapapun di pasar itu. Dengan langkah angkuh, ia kembali menuju mobil hitamnya, membuka pintu dengan gaya pamer, lalu melambaikan tangan kepada warga. "Ingatlah, orang besar seperti saya berbeda dengan kalian. Tidak ada yang bisa menjatuhkan saya," katanya sambil tertawa keras. Warga hanya bisa memandang dengan rasa marah bercampur takut. Semua sadar, ucapan itu terlalu berlebihan, terlalu menantang, dan pasti akan berbuah sesuatu yang buruk. Namun hanya waktu yang bisa menjawab. Hari itu, pasar desa menjadi saksi kesombongan seorang manusia yang mabuk harta, dan kesabaran seorang hamba Allah yang tidak gentar meski dihina. Dan tanpa disadari, doa Pak Haji yang lirih di antara hiruk-pikuk pasar mulai menembus langit. Hari itu pasar desa masih ramai, namun suasananya tidak lagi sama. Ucapan angkuh sang pendeta masih membekas di telinga warga. Sebagian memilih diam, sebagian lagi menggeleng-gelengkan kepala, sementara yang lain berbisik lirih, seakan takut dengan kalimat yang dianggap menantang Allah. Pak Haji tetap berjalan pelan menyusuri lorong pasar, membawa tas kain berisi belanjaannya. Wajahnya tetap teduh, meski hatinya tentu perih mendengar hinaan yang begitu kasar.
Ia tahu, harga diri seorang hamba Allah tidak diukur dari harta dunia, melainkan dari iman dan amal saleh. Namun rupanya pendeta itu belum puas. Setelah berkeliling membeli barang-barang dengan gaya pamer, ia kembali menghampiri Pak Haji yang sedang duduk sebentar di bangku kayu untuk melepas lelah. Beberapa warga ikut duduk di sekitarnya, menemaninya sembari menunjukkan rasa hormat. Pendeta melangkah angkuh, tangannya memegang kunci mobil mewah yang terus ia mainkan agar terdengar bunyi klik-klik, seolah ingin mengingatkan semua orang akan statusnya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Pak Haji, mengapa Anda selalu dipuji dan dihormati oleh warga desa ini? Padahal hidup Anda miskin, rumah Anda hanya papan reot, dan pakaian Anda tidak ada yang berharga." Warga yang mendengar kembali terdiam. Mereka tahu Pak Haji dihormati bukan karena hartanya, melainkan karena akhlaknya. Tetapi mendengar hinaan itu, hati mereka tersulut amarah. Beberapa pedagang mulai bersuara lirih. "Jangan begitu bicara sama Pak Haji." Pendeta menoleh tajam. "Kenapa? Apakah aku salah? Kalian semua ini terlalu bodoh menghormati orang miskin. Di kota, orang seperti ini tidak ada harganya. Hanya orang kaya seperti aku yang pantas dihormati. Uanglah yang membuat dunia tunduk, bukan doa-doa kosong." Seorang pemuda desa maju setapak. Wajahnya merah. "Jaga bicaramu, pendeta. Pak Haji guru kami. Beliau orang yang selalu membantu warga saat kesusahan." Namun pendeta hanya tertawa keras. "Membantu dengan apa? Dengan doa? Dengan nasihat kosong? Hahaha. Kalau aku bisa membantu dengan uang. Aku bisa membeli apa saja. Bahkan mungkin bisa membeli seluruh desa ini kalau aku mau." Ucapan itu membuat wajah warga semakin memerah. Beberapa wanita menutup mulutnya, menahan tangis melihat sosok yang mereka hormati dihina begitu keji. Pak Haji hanya menghela napas panjang, lalu berkata lembut, "Nak, jangan meremehkan orang miskin. Rasulullah pun hidup sederhana, bahkan jauh dari kemewahan. Ingatlah, kemuliaan tidak terletak pada harta, tapi pada hati yang ikhlas." Pendeta mendengus, menoleh ke warga, lalu menunjuk Pak Haji dengan jari yang dihiasi cincin emas. "Kalian lihat? Itulah kenapa kalian tetap miskin. Kalian terlalu mendengarkan orang seperti dia. Kalau kalian ingin kaya, ikutilah aku, belajar dariku. Jangan dengarkan kata-kata basi dari orang tua ini." Sekali lagi, pasar menjadi hening. Hanya terdengar suara angin yang meniup spanduk lusuh pedagang. Kata-kata pendeta itu bukan hanya penghinaan pada Pak Haji, tapi juga penghinaan terhadap semua warga desa. Namun tak seorang pun berani melawan lebih jauh, karena takut dengan kekuasaan dan harta yang ia pamerkan. Pak Haji menunduk, lalu menatap pendeta itu dengan sorot mata teduh yang penuh doa. Dalam hatinya, ia berucap lirih, "Ya Allah, Engkau Maha melihat. Engkau Maha mengetahui hati hamba MU. Jika kesombongan ini tidak bisa dilunakan, maka tunjukkanlah kuasa MU agar semua sadar." Pendeta itu hanya terkekeh, lalu berbalik menuju mobil mewahnya. Dengan sengaja ia menyalakan mesin dan menginjak gas keras-keras, membuat suara bising memecah telinga warga pasar. Ia meninggalkan tempat itu dengan penuh kesombongan, sementara warga menatap kepergiannya dengan tatapan geram dan hati yang teriris. Hari itu, semua orang di pasar menyadari satu hal, kesabaran Pak Haji sedang diuji, dan kesombongan pendeta sudah melewati batas. Mereka yakin, cepat atau lambat, ada balasan besar yang akan datang. Matahari mulai condong ke barat. Pasar desa yang biasanya riuh kini dipenuhi bisik-bisik dan rasa resah. Warga masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Seorang pendeta kota, kaya raya, berani menghina Pak Haji di depan umum, bahkan menantang dengan ucapan lancang. Pak Haji tetap berjalan tenang, meski hatinya perih. Setiap langkahnya diiringi tatapan penuh iba dari warga. Mereka tahu, Pak Haji sudah dihina habis-habisan, namun ia tidak sekalipun membalas dengan amarah. Sebaliknya, wajahnya tetap teduh. Sorot matanya penuh ketabahan. Beberapa warga muda mendekat, mencoba menguatkan. "Pak Haji, sabar ya. Kami semua tahu siapa Anda.
Jangan pedulikan kata-kata orang angkuh itu. Pak Haji tersenyum kecil. Sabar itu bagian dari iman, Nak. Kesombongan hanya akan menghancurkan pemiliknya. Tugas kita adalah tetap berbuat baik. Namun, tak lama kemudian, pendeta itu kembali muncul. Ia sengaja berkeliling pasar dengan langkah angkuh, menenteng belanjaan mahal, beras premium, daging sapi segar, dan kain impor. Dengan suara keras ia berkata, "Lihatlah, beginilah hidup orang sukses. Tidak seperti kalian yang hanya bisa makan ikan asin dan tempe." Beberapa pedagang menunduk, menahan marah. Seorang ibu parubaya bergumam lirih, "Astagfirullah, kenapa lidahnya begitu tajam?" Pak Haji berdiri, lalu berjalan pelan menghampiri pendeta itu. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Nak, dengarkan saya. Harta bukanlah ukuran kebahagiaan. Sebanyak apapun yang kau punya, kalau hatimu kosong, kau tetap miskin. Jangan merendahkan orang lain. Ingatlah, setiap harta akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah." Pendeta menghentikan langkahnya, menoleh dengan tatapan penuh ejekan. "Pak Haji, jangan ajari saya soal hidup. Saya sudah membuktikan sendiri, uang membuat saya dihormati. Lihat warga desa ini, semua terdiam di hadapan saya, bukan karena iman, tapi karena kekayaan saya." Pak Haji menghela napas, lalu melanjutkan dengan sabar. "Bukan begitu, Nak. Mereka diam bukan karena hormat, tapi karena tak ingin bertengkar. Ingatlah, kesombongan adalah sifat yang dibenci Allah. Fir'aun pun hancur karena kesombongannya. Jangan ulangi kesalahan yang sama." Namun bukannya tersentuh, pendeta itu malah tertawa terbahak-bahak. "Fir'aun? Itu cerita lama. Lihatlah aku sekarang, sehat, kaya, dihormati. Kalau memang Tuhanmu murka, buktikan. Apakah langit bisa menurunkan azab kepada orang sekuat aku?" Suasana pasar seketika membeku. Warga menatap dengan wajah ngeri. Ucapan itu sudah kelewat batas. Seorang bapak tua menepuk dada, beristighfar lirih. "Ya Allah, lindungi kami dari ucapannya." Pak Haji memejamkan mata sejenak, menahan pedih di hatinya. Dengan lirih ia berdoa, "Ya Allah, aku sudah menasihati dengan sabar, tapi kesombongan ini tak kunjung reda. Jika Engkau berkehendak, tunjukkanlah kuasa MU, agar semua orang tahu bahwa tidak ada yang lebih besar dari MU." Pendeta hanya mengibaskan tangan, lalu melangkah pergi. Ia menaiki mobil mewahnya, menyalakan mesin dengan suara menderu, lalu melaju meninggalkan pasar dengan tawa sombong yang masih terdengar hingga jauh. Warga saling pandang. Wajah mereka campur aduk antara marah, takut, dan penasaran. Semua yakin, ucapan pendeta itu bukan hanya kesombongan, tapi juga tantangan kepada Allah. Dan mereka percaya, cepat atau lambat, balasan akan datang. Sore itu, langit perlahan mendung. Angin mulai bertiup lebih kencang. Suasana pasar yang biasanya ceria berubah muram. Seolah alam pun ikut murka mendengar kesombongan manusia yang menantang kuasa Tuhannya. Sore itu pasar desa mulai sepi. Satu persatu pedagang menutup lapak mereka. Sementara langit semakin mendung. Awan hitam bergulung pelan. Angin bertiup membawa debu dan daun-daun kering. Warga masih membicarakan apa yang baru saja terjadi. Ucapan pendeta yang sombong, bahkan menantang Allah, masih membekas di telinga mereka. Pak Haji berjalan pelan meninggalkan pasar. Di tangannya hanya ada tas kain berisi sayur mayur sederhana. Wajahnya tenang, meski hatinya terasa berat. Langkahnya menuntunnya ke surau kecil di pinggir sawah. Surau itu sederhana, berdinding papan, beratap seng, dengan lampu minyak kecil di dalamnya. Disitulah ia biasa berhenti untuk beristirahat dan menenangkan diri. Sesampainya di dalam surau, Pak Haji berwudhu dengan air kendi. Ia lalu membentangkan sajadah tipis, menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai, ia menengadahkan tangan, berdoa dengan suara lirih, penuh kepasrahan. "Ya Allah, Engkau Maha melihat dan Maha mengetahui. Aku sudah menasihati hamba MU itu dengan sabar,
Tapi kesombongannya semakin menjadi. Lidahnya begitu lancang, hatinya begitu angkuh. Jika masih ada hidayah untuknya, lembutkanlah hatinya. Namun jika kesombongan itu akan merusak orang lain, maka tunjukkanlah kuasa MU. Berilah pelajaran agar semua orang sadar bahwa tiada yang lebih besar dari Engkau. Ya Allah! Air mata jatuh membasahi pipinya. Suaranya bergetar, namun doanya terus mengalir. Di luar, angin bertiup semakin kencang, seakan ikut menjawab doa yang dipanjatkan dengan tulus. Di desa, warga masih berkumpul di warung kopi dekat pasar. Mereka saling berbisik tentang kejadian siang itu. Pendeta itu sudah terlalu lancang. Iya, dia menghina Pak Haji, bahkan menantang Allah. Aku yakin, doa orang seperti Pak Haji pasti dikabulkan. Seorang bapak tua menghela napas. Doa orang yang terzalimi itu mustajab. Kita tunggu saja. Cepat atau lambat, balasannya akan datang. Sementara itu, di rumah mewahnya yang berdiri megah di ujung desa, pendeta sedang duduk dengan angkuh. Rumahnya bak istana di tengah permukiman sederhana. Tembok kokoh, pagar besi tinggi, halaman luas dengan lampu taman. Malam itu ia menggelar pesta kecil, memanggil beberapa orang untuk makan bersama, menyalakan musik keras, dan memamerkan koleksi emas serta uang tunai yang ia simpan. Lihatlah, inilah hidup orang sukses, katanya dengan bangga, sambil menepuk-nepuk meja penuh makanan. Bukan hidup miskin seperti orang-orang desa itu. Bahkan Pak Haji yang kalian hormati pun tidak ada apa-apanya dibanding saya. Tamu-tamunya tertawa. Ada yang ikut mengangguk. Ada yang hanya diam tak enak hati. Tapi pendeta itu tak peduli. Semakin malam, semakin besar rasa puas dalam dirinya. Seolah yakin tidak ada yang bisa menjatuhkan kekuasaannya. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang dari masjid desa. Suara itu merdu, sayup-sayup terdengar hingga ke rumahnya. Namun pendeta justru menutup telinganya, berkata sinis. Suara itu hanya mengganggu pestaku. Useles. Di saat itulah, doa Pak Haji masih terus menggema dalam hening malam. Ia menutup doa dengan lirih. Ya Allah, aku serahkan semua kepada MU. Engkau yang maha berkuasa. Engkau yang maha adil. Tunjukkanlah bahwa engkau tidak pernah lalai dari doa hamba-hamba MU. Langit kian gelap. Petir sesekali menyambar di kejauhan. Seperti tanda bahwa alam mulai murka. Warga desa menatap langit dengan wajah khawatir. Semua merasakan bahwa malam ini tidak akan berlalu dengan biasa. Ada sesuatu yang besar yang akan segera terjadi. Malam itu desa kecil yang biasanya tenang berubah menjadi mencekam. Langit gelap pekat. Awan hitam menutup bulan, dan angin bertiup kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Sesekali kilatan petir terlihat di cakrawala, diikuti suara gemuruh guntur yang menggetarkan tanah. Warga desa menatap langit dengan cemas, sebagian berbisik lirih. Sepertinya malam ini akan ada sesuatu. Di surau kecil, Pak Haji masih duduk bersila di atas sajadah. Wajahnya teduh, bibirnya terus berzikir. Doa yang ia panjatkan sore tadi masih membekas, dan hatinya terasa berat seolah merasakan sesuatu akan terjadi. Cahaya lampu minyak di surau berayun-ayun tertiup angin dari celah dinding papan, menambah suasana muram penuh ketegangan. Sementara itu, di ujung desa, rumah megah milik pendeta tampak terang benderang. Lampu kristal menggantung di ruang tamu, musik keras berdentum, gelak tawa memenuhi udara. Beberapa tamu yang ia undang menikmati makanan berlimpah di meja panjang. Daging sapi, ayam panggang, buah-buahan impor, bahkan botol minuman mahal. Pendeta duduk di kursi empuk dengan wajah puas. Jas hitamnya rapi, cincin emas berkilauan di jarinya, dan sebatang cerutu terselip di tangannya. Ia menepuk meja, lalu berkata lantang, "Lihatlah, beginilah hidup orang sukses. Rumah besar, makanan melimpah, harta tak terbatas. Sementara orang-orang desa itu hidup dalam kemiskinan. Bahkan Pak Haji yang kalian hormati tak pernah bisa merasakan semua ini." Beberapa tamu tertawa. Sebagian hanya tersenyum kaku. Ada yang menunduk, tidak nyaman mendengar ucapan itu. Namun pendeta tidak peduli.
Ia terus berbicara dengan nada congkak. Saya ini raja di desa ini. Tak ada yang bisa menjatuhkan saya. Bahkan Tuhan sekalipun tak bisa mengambil semua ini. Ucapan itu membuat salah satu tamu terdiam. Wajahnya pucat. Ia berbisik lirih. Astagfirullah. Kata-kata itu terlalu berani. Namun pendeta hanya tertawa terbahak-bahak. Mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Seakan menantang langit yang sedang bergemuruh. Di luar rumah, angin bertiup semakin kencang. Pepohonan bergoyang keras, dedaunan beterbangan, dan pintu-pintu rumah warga berderak dihantam angin malam. Suara hewan malam yang biasanya terdengar kini lenyap. Seakan mereka pun ikut takut pada apa yang akan terjadi. Warga desa banyak yang tidak bisa tidur. Mereka berkumpul di beranda rumah, menatap rumah megah pendeta dari kejauhan. Lihat cahaya rumahnya, semakin terang, semakin bising. Padahal langit gelap seperti ini, bukankah itu tanda-tanda buruk? Bisik seorang ibu kepada suaminya. Di masjid desa, seorang ustaz yang sedang berzikir berhenti sejenak, menatap langit. Ia berkata pelan, "Aku rasa doa Pak Haji akan dikabulkan malam ini. Kalian lihat, alam pun ikut gelisah." Dan benar saja, kilatan petir tiba-tiba menyambar di atas rumah pendeta. Dentumannya keras, membuat jendela kaca rumah bergetar. Musik berhenti sejenak. Tamu-tamu terdiam. Tapi pendeta malah bangkit berdiri, menatap ke langit melalui jendela besar rumahnya. Dengan suara lantang ia berteriak, "Kalau engkau benar ada, turunkan azab MU. Aku tidak takut." Tamu-tamu terperanjat. Ada yang menutup telinga, ada yang segera pamit keluar, tak berani lagi tinggal. Namun pendeta masih berdiri dengan dada membusung, seolah yakin dirinya tak terkalahkan. Di saat itulah, jauh di surau kecil, Pak Haji menunduk lebih dalam. Air matanya jatuh, suaranya lirih. "Ya Allah, engkau sudah mendengar sendiri kesombongannya. Jangan biarkan ia semakin merusak hati orang-orang di desa ini. Tunjukkanlah kekuasaan MU, agar semua sadar bahwa hanya engkau yang maha berkuasa." Langit kembali bergemuruh. Angin malam semakin keras. Seakan desa kecil itu bersiap menjadi saksi turunnya kuasa Allah. Malam itu, udara dipenuhi rasa mencekam. Semua orang menunggu balasan apa yang akan turun, dan bagaimana akhir dari kesombongan seorang manusia yang menantang Tuhannya sendiri. Langit semakin gelap. Angin malam kian kencang, membawa suara menderu seperti bisikan ancaman. Warga desa berkumpul di teras-teras rumah, menatap ke arah rumah megah milik pendeta. Lampunya masih terang benderang. Musik dari dalam masih terdengar meski sesekali tertelan suara guntur yang menggelegar. Di dalam rumah, pesta masih berlanjut. Pendeta berdiri di tengah ruangan dengan dada membusung, gelas di tangan, dan suara lantang menantang. "Mana Tuhan yang kalian sembah itu? Lihatlah, aku masih berdiri, aku masih kaya, dan rumahku tetap kokoh. Tidak ada yang bisa menjatuhkan aku." Beberapa tamu mulai resah. Ada yang beristighfar lirih, ada yang segera pamit keluar dengan wajah pucat. Namun sebagian masih tertahan, ragu untuk meninggalkan tuan rumah yang begitu congkak. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar, begitu dekat hingga kaca jendela besar bergetar hebat. Musik berhenti, lampu sempat meredup sesaat. Suasana hening mencekam. Hanya terdengar suara angin yang meraung. Pendeta justru tertawa. "Lihat, itu hanya petir biasa. Rumahku kokoh, tidak akan roboh hanya karena langit menggeram," katanya sambil menepuk-nepuk dinding marmer rumahnya. Namun ucapannya belum selesai ketika sebuah kilatan cahaya putih menyilaukan kembali membelah langit. Kali ini lebih keras, lebih dekat, dan duar. Suara ledakan petir menghantam atap rumah. Atap genteng pecah, sebagian tembok bergetar, dan tiba-tiba api muncul dari sudut rumah. Asap hitam tebal mengepul, menutupi cahaya lampu kristal. Para tamu berteriak panik, berlarian keluar. "Kebakaran! Kebakaran!" Pendeta terbelalak. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan berubah pucat. Ia mencoba menenangkan diri, berlari ke arah ruang simpan hartanya. Kotak berisi emas, uang tunai, dan perhiasan ia dekap erat.
seakan itu bisa menyelamatkannya. Tidak, hartaku tidak boleh hilang, teriaknya histeris. Namun api merambat cepat. Tirai mewah terbakar, kursi empuk berubah jadi bara, dan lemari kayu berisi koleksi buku serta pakaian mahal ikut dilalap api. Asap makin pekat, membuat nafas sesak. Di luar rumah, warga desa berkerumun, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Api menjulang tinggi, menerangi langit malam yang gelap. Subhanallah, doa Pak Haji terkabul, bisik seorang bapak tua dengan suara bergetar. Pak Haji sendiri berdiri tak jauh dari kerumunan. Wajahnya muram, sorot matanya penuh iba. Bibirnya hanya berzikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Engkau tunjukkan kuasa MU. Di dalam rumah, pendeta semakin panik. Kotak harta yang ia dekap terasa semakin panas. Uang kertas terbakar, emas memerah seperti bara, perhiasan berjatuhan ke lantai yang sudah hangus. Ia mencoba menyelamatkan mobil mewahnya yang terparkir di garasi, tapi api sudah lebih cepat. Dalam sekejap, mobil itu ikut terbakar hebat, meledak kecil, membuat warga yang menonton menjerit. Suasana desa berubah kacau. Anak-anak menangis, ibu-ibu menjerit. Laki-laki berusaha membantu memadamkan api dengan ember air, tapi sia-sia. Rumah yang begitu megah itu menjadi lautan api, dan harta yang disombongkan selama ini musnah di depan mata. Pendeta terduduk di halaman rumah, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat dipenuhi asap dan debu. Kotak harta yang ia peluk kini kosong, isinya hancur terbakar. Ia menatap ke langit dengan mata berlinang, berteriak parau. Kenapa semua ini terjadi padaku? Jawaban tak terdengar, kecuali suara api yang meraung melahap sisa-sisa kesombongannya. Malam itu, warga desa menjadi saksi nyata. Kesombongan tak bisa menahan kuasa Allah. Harta, mobil, rumah, semua yang disombongkan pendeta musnah hanya dalam hitungan menit. Api yang melahap rumah megah pendeta kini mulai padam. Sisa-sisa bara masih mengepul, mengeluarkan asap hitam pekat yang membuat udara desa sesak. Bau kayu terbakar bercampur dengan bau kain dan plastik yang hangus memenuhi udara. Suasana mencekam berubah menjadi sunyi. Warga desa berdiri mengelilingi puing rumah yang kini hanya tinggal arang, batu retak, dan tiang besi yang bengkok. Di antara reruntuhan, tampak pendeta terduduk lemas. Wajahnya hitam terkena asap, pakaiannya robek, tangannya gemetar. Mata yang tadi penuh kesombongan kini basah oleh air mata. Kotak harta yang tadi ia dekap erat kini kosong, isinya habis terbakar. Ia memandanginya dengan pandangan kosong, seakan tidak percaya bahwa semua yang ia banggakan lenyap dalam sekejap. Warga desa menatapnya dengan berbagai perasaan. Ada yang merasa iba, ada yang menggeleng karena heran, ada pula yang berbisik lirih. Beginilah kalau manusia terlalu sombong. Pak Haji melangkah pelan mendekat. Jubah putihnya terkena cipratan debu. Wajahnya teduh. Matanya penuh iba meski hatinya tahu inilah jawaban doa. Ia berdiri di depan pendeta yang terduduk, lalu berkata dengan suara lembut tapi tegas. Nak, inilah pelajaran dari Allah. Harta, rumah, mobil, semuanya hanyalah titipan. Sekejap bisa hilang bila kau sombong dan menantangnya. Kau menghina orang miskin, meremehkan doa, bahkan menantang kuasa Allah. Kini, lihatlah, tidak ada yang tersisa. Pendeta menunduk. Air matanya jatuh deras. Bibirnya bergetar. Aku salah, aku terlalu sombong. Aku menantang sesuatu yang tak seharusnya kutantang. Ia menangis keras. Suaranya parau. Pak Haji, maafkan aku, maafkan aku. Pak Haji menghela napas panjang. Ia menepuk bahu pendeta dengan lembut. Aku sudah memaafkanmu. Tapi ingatlah, ini bukan tentang aku. Ini tentang bagaimana engkau memperlakukan Allah dan hamba-hambanya. Bertaubatlah sebelum terlambat, karena ajal tidak menunggu. Semoga Allah masih membuka pintu ampunan bagimu. Warga yang mendengar kata-kata itu terdiam. Beberapa mengangguk. Ada yang meneteskan air mata. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar musibah, tapi juga pelajaran besar bagi seluruh desa. Pendeta terisak.
menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia sadar, kesombongan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam semalam. Semua harta yang ia banggakan hilang, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Pak Haji menatap warga yang berkumpul, lalu berkata, "Saudara-saudara, ambillah hikmah dari kejadian ini. Jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Harta bisa musnah, rumah bisa terbakar, tapi iman dan amal saleh akan kekal. Hormati orang tua, hargai sesama, dan jangan pernah meremehkan doa. Karena doa orang terzalimi, walau lirih, bisa menembus langit." Warga mengangguk serempak. Suara "Astagfirullah" dan "Subhanallah" terdengar bergema dari kerumunan. Malam itu, desa kecil menjadi saksi bahwa doa seorang hamba yang terzalimi benar-benar mustajab, dan kesombongan manusia tak pernah bisa melawan kuasa Allah. Pendeta terdiam dalam tangis, tubuhnya gemetar, hatinya hancur. Namun semua itu sudah terlambat. Azab sudah datang, hartanya sudah musnah, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak bisa dihapuskan.